ekologis, ekologis threshold edafit yang secara akurat menandai batas lebar fungsional riparian di Sungai Rungan berdasarkan respon komunitas pengungkap. Tujuan penelitian ini bertujuan yang pertama menganalisis pola pergantian spesies dan heterogenitas komunitas vegetasi di sepanjang gradien lateral untuk mengevaluasi stabilitas biodiversitas riparian rawa gambut. Yang kedua, menguantifikasi mekanisme filter lingkungan melalui analisis hubungan kausalitas antara fluktuasi tinggi muka air dan gradien pH terhadap struktur komunitas vegetasi. Yang ketiga, merekonstruksi model lebar fungsional riparian berbasis ambang batas ekologis sebagai dasar penentuan kebijakan sempadan sungai yang adaptif di das rungan. Masih terdapat kesenjangan penelitian terkait penentuan batas riparian di ekosistem gambut. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan administratif untuk mengintegrasikan analisis ambang batas ekologis dan hubungan kausal antar variabel lingkungan. Ada 3 gap penelitian. Yang pertama, kesenjangan spasial. Yang kedua, kesenjangan mekanistik. Yang ketiga, kesenjangan metodologis. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep lebar variabel berbasis ambang batas biologis, bukan lagi batas tetap administratif. Ada 3 pendekatan konvensional sebelumnya dan pendekatan baru dalam penelitian ini. Kebaharuan metodologis terletak pada data multivariat, threshold indikator taksa analisis yang sudah digunakan modelan statistik multivariat, di mana nanti mendeteksi ambang batas. Hipotesis penelitian ada 3. Yang pertama, varian tinggi muka air yang dinamis pada ekosistem riparian Sungai Rungan merupakan faktor pembatas utama yang menentukan struktur vertikal dan zonasi lateral vegetasi melalui mekanisme adaptasi morfologis dan toleransi anoksia spesies. Kemudian hipotesis kedua, gradien keasaman tanah pH di ekosistem rawa gambut berfungsi sebagai filter lingkungan yang mendorong pergantian komposisi dari taksa generalis menuju komunitas spesialis riparian yang memiliki toleransi fisiologis terhadap kondisi edafit. Hipotesis kedua, terdapat ambang batas ekologis yang nyata pada gradien edafit tinggi muka air dan pH yang menandai transisi fungsional dari ekosistem riparian menuju hutan rawa gambut terestrial, sehingga dapat digunakan sebagai dasar saintifik penentuan lebar fungsional riparian yang lebih akurat dibandingkan pendekatan administrasi fixed width. Penelitian terdahulu yang saya sematkan di dalam PPT ini kurang lebih seperti ini. Kemudian metodologi penelitian, waktu dan lokasi. Rencananya penelitian ini dilaksanakan Januari sampai dengan September 2027, di mana mencakup musim kemarau dan musim penghujan untuk mendapatkan fluktuasi tinggi muka air tanah yang representatif. Lokasi penelitian berfokus pada ekosistem riparian di hulu sungai. Kawasan ini merupakan ekosistem rawa gambut air hitam yang unik. Jadi pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik tutupan vegetasi yang relatif masih alami, namun menghadapi ancaman kerentanan akibat perubahan hidrologi lateral dan aktivitas antropogenik di sekitarnya. Pengamatan akan dilakukan pada gradien lingkungan yang kontras untuk memastikan data yang diambil mencakup spektrum perubahan ekologis yang luas. Diagram akhir penelitian, ada tahap pertama persiapan penelitian, pengumpulan data lapangan, pengelolaan eksplorasi data. Yang keempat, analisis ambang batas yang saya gunakan adalah Titan, analisis struktural, SEM, dan integrasi dan interpretasi. Desain sampling dan zonasi lateral, penelitiannya menggunakan pendekatan stratified systematic sampling, di mana kombinasi antara penempatan titik secara acak nantinya dan sistematis untuk memastikan data yang diperoleh
representatif. Transek pertama nanti untuk menentukan, transek pertama ditentukan menggunakan random start pada garis tepi sungai yang telah dipetakan. Kemudian transek berikutnya ditempatkan secara sistematis dengan jarak antar transek sejauh 200 meter. Ada sebanyak 10 unit nanti akan dibuat, 10 unit transek secara tegak lurus dari bibir sungai menuju daratan atau upland. Setiap transek nanti dibagi menjadi 3 zona fungsional berdasarkan gradien hidrologi dan kondisi endemik, sehingga total diperoleh 30 petak ukur utama. Di dalam setiap petak ukur diterapkan nested sampling untuk mencakup seluruh strata vegetasi yang dimulai dari semai, pancang, tiang, pohon. Sejumlah transek petak ini nantinya akan dianalisis menggunakan analisis Titan dan SEM dalam mendeteksi perubahan komunitas vegetasi secara statistik. Prosedur pengumpulan data. Tahap pertama, melakukan inventarisasi vegetasi dan mikrotopografi. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran parameter endemik dan mikroklimat. Ada monitoring tinggi muka air tanah, ada pH tanah, ada suhu dan kelembapan udara. Analisis data dan perumusan masalah. Karena tadi ada melakukan inventarisasi vegetasi, maka nanti akan dilakukan analisis struktur vegetasi, kemudian analisis keragaman yang tidak hanya alpha diversity saja, tetapi nanti juga menganalisis beta diversity-nya, kemudian analisis ambang batas menggunakan Titan, dan pemodelan jalur menggunakan SEM PLS. Terima kasih, mohon masukan dan sarannya. Besar harapan saya mudah-mudahan ya, silakan. Saya mau tanya Bu Reni terkait dengan sampel tadi ada 10 transek ya Bu ya? Iya, betul Pak. Untuk panjangnya berapa ya? Panjangnya, iya Pak. Apakah nanti menyesuaikan dengan sepanjang limpasan maksimal batas air yang ditemukan, atau ada dibatasi jarak? Dibatasi jarak Pak, jadi zona FZ1-nya nanti koordinatnya jarak 0 sampai 10 meter dari sungai, dari pinggir sungai kan. Kemudian zona FZ2-nya itu zona transisi 10 sampai 30 meter. Jadi nanti terlihat fluktuasi air yang sudah moderat kan dari depan ini tadi. Kemudian zona FZ3-nya 30 meter dari topik ini tadi. Perubahan itu dari mana? Ada ilmunya atau dasarnya atau apa? Karena hasil saya itu. Karena tadi kan limpasannya kalau dibayangkan bibir sungai, saya nggak tahu sampai mana bibir sungai kan? Iya. Misalkan nanti limpasannya masuk sampai lebih dari 1 kilo, misalkan berarti transek ukur lebih dari 1 kilo. Itu asumsi saya. Logika saya, karena tadi banyak merupakan maksudnya air sungai melimpas ke daratan ya. Nah, sejauh limpasan itu sampai di ujungnya, nah berarti disitulah area batas ekologis menurut saya ini tadi, disitulah sampai limpasan kita di batasnya. Nah berarti panjang transeknya akan berbeda-beda nanti kemungkinan tergantung dari kondisi lapangan, mungkin seperti itu menurut saya. Tapi saya bentuk dari 0 sampai 10, 10 sampai 30 dan 50 tadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi supaya ada sesuai dengan di lapangan gitu. Baik, terima kasih Pak Robi atas masukan dan sarannya. Dan karena ini masih
banyak kelemahan dan kekurangannya, dan masukan dan saran ini nanti akan saya coba. Siapa lagi? Kita Jadi pertahanan berkabung. Saya sama. sama Saya mengingatkan buat Saya merasa berdiri. Oke, kalau gitu lanjut saya aja gini ya. Yang pertama kalau kita lihat yang pendekatannya sudah multidisiplinnya sudah kuat, ya ada di sana adalah lingkungannya dan juga komunitas, vegetasi, fungsi ekosistem, tangsel lingkungan fungsional lestariannya, faktor pembatasnya yaitu fisika, kimia, ambang batas endafiknya. Kemudian ya konsep ambang batas ini bagus dilaksanakan. Urgensinya, lokasinya, Sungai Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau dilihat catatan teknisnya, metode penurunan ambang batas ya nanti yang perlu Anda ini bagaimana Anda menentukan angka. Jadi angka itu ya. Nah, pastikan tertulis di bagian metodologi ya. Kemudian definisi dinamika ya. Ya, kemudian berikutnya yang kalah pentingnya ya tadi juga pertanyaan penelitiannya ada 3 gitu ya. Nah di sini tuh dijadikan 4 ya. Yang pertama, masalah pertama karakteristik adaptif itu, pertanyaan penelitiannya itu berapakah nilai ambang batas adaptif spesifik yang menjadi faktor penentu perubahan struktur dan zonasi vegetasi riparian rawa gambut di Sungai Runang. Pertanyaan pertama. Kemudian masalah yang kedua, penentuan lebar riparian tadi, apakah 50 atau sekedar berapa nanti. Pertanyaan kemudian bagaimana pengaruh fluktuasi faktor adaptif dan dinamika vegetasi terhadap efektivitas lebar fungsional riparian dalam menjelaskan fungsi ekologi di rawan gambut di Sungai Runang. Kemudian yang pertanyaan yang keempat ya masalahnya tanpa adanya model prediksi yang mengintegrasikan aspek vegetasi, lebar fungsional dan ambang batas peak, upaya restorasi dan penetapan kawasan lindung sebadan Sungai Gambut di Kalimantan Tengah tidak akan berbasis sains ya, sehingga berisiko gagal. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana model spasial pengelolaan riparian rawa gambut berbasis integrasi ambang batas dan dinamika aspek dapat direkomendasikan untuk konservasi dan restorasi berkelanjutan di Sungai Runang. Nah itu gini ya, ada masalahnya, kemudian terus nanti pertanyaan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan masalah dan pertanyaan penelitian itu Ibu bisa kira-kira nanti bagaimana metodologi yang akan menggunakan itu, data-data apa yang diperlukan, kemudian bagaimana kita mendapatkan data itu. Ya, kemudian tampilannya masih kecil. Ya, harusnya Ibu coba lah, Ibu tidak usah ya rumusan harus semuanya fake itu, enggak. Satu-satu juga bisa. Ya, rumusan masalah pertama ini, tujuan kedua ini. Tidak harus semuanya. Saya mikirnya Prof, kalau dibikin satu-satu nanti slide-nya kan banyak sekali. Enggak, ya kita kan ngomong, slide-nya bisa berjalan gitu ya. Kan kita ngomongkan juga gitu ya. Siap. Oh, ini satu nih ya. Kedua, ini kan ya. Makanya jalan satu-satunya langkah itu jangan orang lain yang mengendalikan slide kita. Ya, udah perlu kita yang mengendalikan, kita tahu kemana kita harus berjuang. Dan bisa naik gitu kan ya. Nah, lebih baik kita yang mengendalikan, walaupun Ibu di ujian atau di terbuka, lebih baik kita sendiri yang mengendalikan. Kita tahu jadinya, kayak kurang cepat lah, saya langsung cepatkan ke dia. Oh ini tuh saya lewati aja, nah, kan bisa gitu. Ya, nah itu kendali itu yang harus dilakukan. Tidak harus semuanya muncul, kan ya. Ya, ada hal-hal tertentu saya tidak perlu dia jelaskan nih, lewati dia. Ya, oh ini yang terpenting ini banyak yang ini. Sama juga dengan waktu menjawab pertanyaan. Kalau Ibu tahu pertanyaan itu, usahakan jawab sejelas-jelasnya, kan ya. Akhirnya waktunya kan itu, oh, mereka udah habis waktunya, nggak tanya lagi yang lainnya kan. Trik and trick. Ya karena kan mereka ya bukan apa-apa nguji itu yang pertama apa
apalagi gini, penguji itu kan dia kan cuma lihat fokus itu aja hari itu. Tidak mungkin dia akan semuanya. Paling-paling pertanyaan implementasi kan ya. Kalau pertanyaan implementasi, yang penting yakin ibu menjawab dia tidak akan bisa berlaku. Ya, kalau ibu tak yakin baru dia ragu gitu kan ya. Ya, kalau tak yakin kita walaupun salah gitu ya. Yang namanya menjawab itu kan tidak harus benar. Ya, ya jawab yang gitu. Nah, dengan demikian udah lanjut ya. Di samping itu orang juga melihat deklarasi itu kan hanya deklarasi. Pada waktu ujian tertutup sebenarnya yang paling ini dicanangkan. Ya, kalau dari deklarasi begitu dulu, asal apa pertanyaan dijawab itu aja. Tidak boleh yang kita tidak menjawab. Dan yakinkan apa yang ini walaupun tidak benar itu pokoknya kan ya. Oh jawab gini itu ya lanjut gitu kan ya. Nah itu yang gue ya yang ini tuh gini ibu tuh kurang bisa dilihat ini. Ya kurang apa tuh pas gitu ya. Sekarang kan yang itu kan untuk membuat PowerPoint ini kan sudah gampang sekarang ya. Ya tinggal saya memilih yang bagaimana masukkan itu kan ya. Ya itu yang masukkan. Ya manfaatkan semua teknologi. Ya kemudian sama juga dengan untuk metodologi manfaatkan semua yang ada. Ya kita ini sudah tertinggal, metodologi yang kita ginikan sekarang sudah tertinggal. Sekarang sudah banyak yang gini ya. Saya PLS juga banyak orang sudah meninggalkan itu. Ada yang lebih baik daripada itu, gitu kan ya? Ya nanti bisa ibu tanyakan apa yang lebih baik, kenapa? Yang penting kan kita mengarahkan pertanyaan kita supaya mereka membantu mencari jawabannya gitu. Ya itu yang terpenting gitu. Ya, oke. Terima kasih. Itu ya, itu yang harus. Dan yang penting juga Bu. Di dalam ini itu yang pertama pasti akan ditanya novelty-nya di mana gitu ya. Kebaruannya itu yang menunjukkan. Itu kebaruannya yang berbeda dengan yang lain. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Ya, silakan. Satu lagi. Oh ya, nanti saya gini. Saya sama ibu dia ganti ya. Yang ini ya. Sudah saya share di kenal. Oh iya. Yang terakhir yang sudah malam. Oh mana itu belum jadi belum ya? Ya nanti saya gini. Harus remedial. Absen arah. Uji tuh. Terima kasih. Oh ya sih itu. Saya Rizky Risma Nurhandana akan mempresentasikan rencana proposal disertasi saya dengan judul pengelolaan hasil hutan bukan kayu HBK dan keberlanjutannya dalam meningkatkan livelihood petani pada hutan kemasyarakatan. Tiga ris lah. Iya. Sudah mulai di sini. Kecil banget ini. Kalau di sini besar Pak ya. Di sini pakai layar yang bilang Ya. Dan sebenarnya bagus tuh pakai layar yang begitu kalau LCD kita tuh bagus. Karena kalau dengan ini kita tidak bisa pakai pointer. Ya, kalau pakai yang itu kita bisa pointer mana yang kita inginkan ya. Sana lebih bagus, tapi yang ini itu ya lebih mewah aja kelihatannya kan ya. Ya. Oke lanjut Bu, silakan Bu. Oke. Pengelolaan HBK di hutan kemasyarakatan lahan gambut menjadi strategi penting untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian di sini permasalahan utamanya Ibu juga nggak kelihatan ya. Tadi digerakin mas kabur. Ah iya makanya itu. Ibu mau apa? Tadi gambarnya Ibu pakai ini aja. PDF, benar-benar. Apa namanya? Saya
share, saya kirim namanya. Ya Bapak, saya kirim. Oh iya. Oh iya, ini sudah deh. Di sini permasalahan utamanya yaitu akses modal terbatas, kemudian teknologi dan informasi pasar terbatas, kemudian kekuatan kelembagaan lemah dan risiko kebakaran dan kondisi geofisik rentan, kemudian kebijakan belum adaptif dan kemudian di sini ekosistem lahan gambut pulang pisau, lahan gambut mendukung ketersediaan HBK sekaligus menjaga fungsi ekologis dan sosial masyarakat. HBK potensial di Pulang Pisau ada rotan, madu kelulus, burun, kemudian ikan, air tawar, kemudian tanaman obat, getah damar, buah-buahan hutan dan produk agroforestry. Urgensi penelitian di sini meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan HBK berbasis ekosistem gambut dan level berkelanjutan, kemudian membangun model pengelolaan HBK yang kontekstual, adaptif dan berkelanjutan bagi petani hutan masyarakat di Pulang Pisau, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung penguatan perhutanan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Research gap di sini ada 10 poin, tapi di sini saya ambil kesimpulan disertasi ini akan mengisi gap tersebut dengan merumuskan skenario pengelolaan HBK berbasis ekosistem gambut yang diintegrasi dengan level bus berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di hutan kemasyarakatan di Pulang Pisau. Kemudian kebaruan novelty-nya di sini ada 4 poin. Yang dikerjakan. Selesai dikerjakan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Konsentrasi saya selesai. Thank you. Terima kasih ya. Ya, thank you. Ya, Yang pertama, Gitu. membutuhkan pemanfaatan HHBK tidak hanya sebagai komoditas ekonomi tetapi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan petani, pendapatan, ketahanan pangan, dan kualitas hidup. Kemudian poin 2, analisis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, ekologi dan kebijakan secara simultan untuk menghasilkan gambaran holistik pengelolaan pendekatan multidimensi berkelanjutan. Poin ketiga, merumuskan skenario alternatif yang aplikatif dan partisipatif sehingga dapat dijadikan blueprint pengelolaan HBK di hutan kemasyarakatan. Yang keempat, menyajikan skenario pengelolaan HBK yang relevan dengan kebijakan pemerintah sekaligus berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan SDGs. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja jenis HBK yang dominan dan potensial di kawasan hutan kemasyarakatan tersebut. Kemudian yang kedua, sejauh mana HBK berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani hutan kemasyarakatan. Yang ketiga, faktor sosial, kelembagaan ekonomi dan kebijakan apa yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan HBK di tingkat lokal. Poin keempat, bagaimana peran kelembagaan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam mendukung atau menghambat pengelolaan HBK. Yang kelima, skenario pengelolaan HBK seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan level petani sekaligus menjaga kelestarian hutan masyarakat. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian ada 4 poin, kemudian kegunaan penelitian ada 5 poin di sini. Intinya adalah bagaimana level petani meningkat sehingga hutan kemasyarakatan lestari, seperti itu. Kemudian hipotesisnya ada 5.
hipotesis pertama, jenis HBK yang dominan di hutan kemasyarakatan memiliki nilai ekonomi sosial dan ekologis yang signifikan bagi masyarakat. Hipotesis yang kedua, petani hutan kemasyarakatan mengalami peningkatan pendapatan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan karena HBK. Hipotesis ketiga, keberlanjutan pengelolaan HBK benar-benar dipengaruhi oleh elemen sosial, kelembagaan, ekonomi, dan kebijakan. Hipotesis keempat, pengelolaan HBK berkelanjutan lebih efektif dengan adanya lembaga masyarakat yang kuat dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Hipotesis kelima, strategi paling efisien untuk meningkatkan kesejahteraan petani sambil mempertahankan kelestarian hutan masyarakat. Setelah penelitian terdahulu, ada 10 poin di sini sudah saya kemukakan. Kemudian kerangka konsep penelitian saya menggunakan CPLS. Kemudian ada SWOT analisis, dan sebagai integrasinya saya menggunakan AHP analisis. Kemudian di sini ada selanjutnya ada asumsi. Asumsi di sini ada 4 poin, tapi pada kesimpulannya asumsi utama penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antara komoditas HBK yang potensial, kelembagaan masyarakat yang kuat, dan kebijakan pemerintah yang mendukung akan menghasilkan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup petani. Di sini metode pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel di sini untuk penentuan lokasi, composite sampling, kemudian pemilihan kelembagaan, multi-stage sampling, pemilihan responden, stratified random sampling, kemudian informan kunci, pakai composite dan snowball sampling, kemudian fokus group discussion atau FGD. Nah di sini untuk integrasi analisis SEM, SWOT, dan AHP sehingga menghasilkan skenario pengelolaan HBK. Sudah cukup jelas di situ untuk desain samplingnya, kemudian metode pengelolaan dan analisis data saya tampilkan, analisis SWOT-nya, kemudian AHP-nya, sehingga adanya integrasi SEM, SWOT, dan sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Silakan. Ya, masukan ada yang dan sarannya. Masukannya tulisannya besar besar. Eksperimen. Boleh dulu ya. ya silakan lanjut ya. Dengan tentang HBK ya Bu ya. Ya. Berarti ini arahnya kemana? Apakah mau mengimpan proses HBK-nya Hipotesis dalam satu penelitian memikir atau mau mencari analisis kan eksperimen. mencari HBK yang sudah berbulan. HBK itu banyak, ada minyak, ada buah. Nah kalau kita mencari HBK yang sudah unggul, apa kriteria desisi sudah unggul? Ada ekspor, ada lagi impor, ada ekspor, bisa jadi ini HBK ini masih, kalau misalnya mau menginventarisir HBK dalam satu wilayah itu berarti harus ada metode bagaimana cara memetakan potensi HBK di dalam penelitian itu. Dan ini, dan yang kedua ini tentang persyaratan di mana? Apakah tentang persyaratan di satu kabupaten kan banyak, ada tentang desa, kemitraan, itu apakah mau mengambil semuanya? Atau ada satu AKM saja di satu lokasi, misalnya satu lokasi itu AKM, kemudian BPT yang unggul ABK-nya apa, kemudian dibuat istilahnya apa tuh strategi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini fokusnya di mana ini kebijakan atau di mana? Kalau mau kemudian tadi saya lihat tidak konsisten ya, dia multidimensional tapi malah pakai AHP. Jadi kalau multidimensional itu kan harus ada variabel dan indikator dulu. Misalnya variabelnya tadi ada ekonomi, ada kelembagaan, kemudian ada sosial. Nah tadi Ibu tidak menceritakan variabelnya apa dan indikatornya apa. Nah,
Nah itu kami itu namanya multidimensional. Tapi di kebijakan tadi di metode disebutkan malah AHP, analisis terapi. Nah harusnya kan memakai multidimensional scaling misalnya. Jadi faktor yang dulu variabel yang dulu diuji baru masuk ke multidimensional, baru masuk ke slot ini. Mesti urutannya bagaimana? Apakah diuji dulu variabelnya kemudian masuk ke slot ke AHP atau urutannya seperti apa? Itu penting. Jadi itu kan pertanyaan variabel yang berpengaruh seberapa kuat sistemnya, kemudian apa itu bagaimana di runut. Kalau dan ini apa yang maksudnya masih terlalu maksudnya aplikasi kalau ya poin satu itu ya poin satu misalnya gini poin satu misalnya HBK nya ini apakah mau fokus ke satu HBK yang unggul saja atau mau semua HBK. Kalau semua HBK berarti harus ada metode inventaris potensi HBK. Dan yang kedua ini kan di hutan kemasyarakatan di hutan kemasyarakatan ini kan satu kabupaten ini kan banyak nih, ini ada 10 HKM Begitu atau layanan di sampel atau mau satu saja itu kan harus sediaan irigasi selain masih HKM di Sasimur misalnya atau diambil dari sebuah KM atau lebih dijelaskan pendangkalan kemudian terkait dengan variabel tadi juga belum dijelaskan. Jadi variabel itu ada 5 biasanya kalau itu dimensi ada sosial, ada ekonomi, nanti sawah ada kelembagaan. Nah itu, variabel itu tinggal indikator kita yang merekayasa, harusnya kita yang menghias yang membuat rekayasanya. Berarti misalnya ekonomi, tapi kalau terkait dengan APK berarti ya masyarakat negeri, pasar di luar negeri atau terkeluar dari apa itu kita sendiri harus ada itu aja sih ya. Jadi mau fokusnya mau mana Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya yang sangat banyak Pak Bambang. Poin-poin dulu 1, 2, 3 biar saya bisa jawabnya runut. Baik, di sini saya menjelaskan penelitian ini sengaja memang tidak difokuskan pada satu jenis HBK karena tujuan utamanya disertasi ini bukan mengkaji karakteristik komoditas tertentu, Pak. Sudah saya sediakan jawabannya, Pak. Saya udah bisa memprediksi pertanyaan Bapak, makanya saya tapi tidak ada metode inventaris HBK karena tujuan utama di penelitian saya ini mengkaji karakteristik komoditas melainkan membangun model pengelolaan HBK berkelanjutan dalam konteks levelnya masyarakat dan sistem sosial ekologisnya pada hutan kemasyarakatan lahan gambut. Dalam konteks di Kabupaten Pulang Pisau ini masyarakat memang memanfaatkan HBK-nya secara multikomoditas, Pak, tidak hanya satu komoditas seperti itu. Kemudian setiap jenis HBK-nya memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis yang saling melengkapi dalam strategi kehidupan masyarakat. Karena itu, apabila penelitian hanya berfokus pada satu komoditas saja, maka dinamika level dan keberlanjutannya itu secara sistemik tidak akan tergambarkan secara utuh, Pak, kalau cuma satu begitu. Iya. Metode inventaris potensi HBK-nya gimana? Kenapa? Metode inventaris potensi jenis tanah. Saya gini, satu wilayah kan punya satu listrik ini. Kan di situ ada air, ada madu, ada aren. Itu kita mengatakan bahwa dalam sebuah potensi itu gimana? Informasi dari lembaga HKM yang terbentuk, Pak. Itu kan sudah ada terbentuk organisasi kelembagaannya. Jadi mereka kan sudah punya data. Jadi kita tinggal lihat saja dari situ, Pak, dari data-data yang mereka punya. Berarti kan itu malah memang akurat sekali, Pak, karena mereka memang berarti sebagai pelaku kan di situ dan tahu jenis-jenis HBK-nya apa seperti itu. Kemudian kenapa saya mengambil Kabupaten Pulang Pisau?
Pertama memang dilakukan secara progresif sampling dan wilayah ini memiliki karakteristik yang sangat relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pengelolaan HBK pada hutan kemasyarakatan lahan gambut seperti itu Pak. Aja. Kemudian apalagi Pak, ada pertanyaannya saking banyaknya saya bingung Pak. Apa sih Pak pertanyaannya? Sudah ada. Oh sudah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau bisa ini. Tapi hebat toh. Sebetulnya nggak ada di sini pernah baca baru. Ada bagaimana yang lainnya? Cukup ya. Kalau bapaknya Bambang Oke, ini aja. Saya menambahkan dikit ini. Yang pertama ya tantangannya itu adalah yang saya tadi apakah ada keberlanjutan bangunan itu ada, apakah ada kemudian spesifik yang memiliki karakteristik yang unik, apakah ada model kelembagaan baru yang ditawarkan dalam pengelolaan ya. Nah kemudian cara penyempurnaannya itu ada model pengelolaan hutan, model pengelolaan hutan kayu berkelanjutan berbasis kemitraan transformasi penghidupan hutan ke masyarakat dengan pemangku kebijakan. Ya. Atau kalau tidak dari model analisis keberlanjutan intervensi. Menurut Bapak lebih baik model atau lebih baik Kalau analisis? saya lebih baik model. Ya kita lebih nyaman jadinya berjalan sampai dari itu. Tapi kalau semua model nanti ujung-ujungnya seperti apa maksudnya? Nggak perlu buat model aja dulu. Ya. Soalnya saya kemarin menghadiri beberapa seminar ketika model itu tidak maksudnya tidak tercapai bikin sebuah model itu kan akhirnya. Nah ini kan kita kan yang sekarang kan makanya ada existingnya begini, ke depannya bagaimana model ini lebih bisa lah kita memprediksikan itu. Berarti yang penting. Ya kan itu bisa prediksi kita gitu. Nah kemudian ya yang pertama yang pertanyaannya itu adalah gap technology itu apa perbedaan yang terjadi sekarang dan sekiranya saat ini itu kenapa ibu melakukan itu gitu kan ya. Ya kemudian bagaimana dan mengukur keberlanjutan secara kuantitatif maupun kuantitatif hasil objektif bukan sekedar asumsi aja kan ya. Ibu tadi kan katakan ini sudah ada gininya itu ada yang pelurutnya begini hasilnya di UMKM ini sudah ada ya dengan demikian kan bisa menghasilkan itu. Kemudian polisi kontribusinya apakah bentuk kontribusi kebijakan konkret yang dihasilkan dari penelitian itu untuk Kementerian LHK atau pemerintah daerah terkait hutan kemasyarakatan apa saran ibu nanti karena lihat dari sini kemudian model itu sebaiknya ini loh yang dilakukan kan jadi ya beri polisinya nggak ada nanti. Kemudian berikutnya rumusan masalah ya, analisis SST dan masalah kelembagaan itu yang pertama. Ya, kemudian berikutnya dinamika penghidupan dari ini analisis hubungan kausalitas ini asal kalimat tadi itu hipotesis itu ya. Kemudian baru sintesa modelnya gitu kan ya. Ya, bagaimana rumusan model pengelolaan berkelanjutan berbasis kemitraan yang ideal, yang aktif dan mengakselerasi transformasi penghidupan berani bukan kemasyarakatan secara inklusif itu model itu yang akan dibuat dulu ke model ya. Nah tujuan penelitiannya yang pertama mengkonstruksi eksistensi dan memetakan kendala, menganalisis status keberlanjutan pengelolaan AHBK dan mengidentifikasi hambatan institusional dalam pola kemitraan antara petani HKM dengan para pemangku kepentingan saat ini. Kemudian yang kedua menilai dampak tentang penghidupan, menganalisis profil modal kehidupan petani HKM dan mengukur sejauh mana pengelolaan AHBK berkontribusi terhadap terjadi transformasi kehidupan petani tersebut. Kemudian yang ketiga nantinya menganalisis hubungan dan variabel, menganalisis dan menghubungkan pengaruh elemen-elemen kemitraan terhadap keberlanjutan pengelolaan AHBK dan transformasi kehidupan petani secara simultan maupun parsial. Kemudian yang keempat merumuskan kebaruan itu yaitu merumuskan mendesain model pengelolaan AHBK berkelanjutan berbasis kemitraan yang adaptif serta sebagai acuan strategis dalam mentransformasikan kehidupan petani pada hutan kemasyarakatan. Nah itu
itu yang ini. Sekarang tinggal isi aja. Kalau yang ini apa yang harus saya isi? Kalau ini yang saya pilih apa yang harus saya isi gitu. Akan sudah lebih terarah ya pada kesimpulan gitu ya. Kemudian juga saya tuh mengerjakan sampai saat di mana sih gitu. Ya, tidak ada yang sempurna, hanya rokok saja sempurna. Ya, yang penting gini Bu, yang terpenting juga bagi semua teman-teman ini, yang terpenting itu adalah bahwa apa yang Ibu tulis itu kemudian Ibu publikasikan diterima di SITA. Yang gitu kan ya? Kan itu ya, kalau udah diterima berarti udah kebaruannya sudah kelihatan, ini sudah ada, gitu kan ya? Ya, dengan 3 tahun saya berani melepaskan bahwa oh udah, tidak ada masalah. Tapi kalau kurang dari 3 tahun saya tidak berani. Ya. Nah itu yang harus dilakukan seperti itu kan ya. Nah, yang bagus untuk itu kemudian dipublikasikan. Saya kira itu untuk kali ini. Ada beberapa yang belum, ya makanya sudah dianggap sudah ada, itu kan ya. Ya, Bu Dewi ada beberapa ibu ini yang belum gitu ya, karena kalau sekarang kan sudah habis juga ya. Mata gini kan pertemuan sudah selesai juga ya. Artinya ya dengan sudah seperti itu. Kalau memang ada beberapa yang mau, yang Bu, Bapak Ibu yang belum, kemudian kalau mau direview silakan kumpulkan ke saya. Ya, kemudian nanti berikan. Karena bapaknya sudah datang nanti, apalagi Bapak yang dua orangnya kan. Promonya lagi untuk tadi analisis data saya kan kebetulan Pak Bambang juga meragukan. Nah ini seperti apa harus menggunakan apa gitu kan? Sementara saya pakai SEM, kemudian SWOT dan nanti integrasinya pakai AHP. Coba aku lihat nanti yang coba Ibu jadikan ke saya pertanyaan Ibu itu nanti saya ya apa yang lebih kuat, apa menggunakan apa gitu kan ya. Nanti kita akan tanyakan mana kelebihan kelemahan daripada ini kalau metode seperti ini. Kan ini caranya kita bertanya ya. Baik, saya kira itu ya Bapak